Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 5 Desember 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Selamat pagi saudari-saudara seiman dan sepanggilan. Semoga kita semua selalu sehat dan pada hari ini dapat beraktivitas agar kita juga mendapat berkat dan dapat berbagi berkat dengan setiap orang. Kita awali perjalanan kita dengan merenungkan sabda Tuhan hari ini dari Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia untuk masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu, kemudian menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, keputusan Yesus untuk menolong orang yang lumpuh ini membuat kita harusnya semakin yakin bahwa keselamatan setiap manusia adalah visi yang paling utama dalam kerasulan Yesus. Yesus prioritaskan dan mengutamakan keselamatan setiap orang di dalam setiap perjalanan hidupnya. Yesus pun tidak segan-segan untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan, bantuan yang diperlukan, sehingga setiap orang dapat menikmati keselamatan baik di bumi maupun juga akhirnya di dalam kerajaan surga. Semua orang yang akhirnya sadar bahwa Yesus telah mengasihi mereka, menyelamatkannya dengan segenap cara yang khas Yesus, pada akhirnya semakin dikuatkan di dalam iman kepada Allah. Mereka yakin bahwa melalui Yesus mereka dapat menerima kebahagiaan kekal, dan akhirnya hidup mereka pun di dunia semakin berorientasi hanya kepada Allah. Saudari-saudara, adanya perubahan dalam sikap batin itu yang semoga kita hayati ketika berjumpa dan akhirnya menerima berkat dari Yesus. Perubahan menuju pada hidup yang lebih baik, yang benar, dan yang terpuji sesuai dengan keutamaan-keutamaan dari Allah. Maka sanggupkah kita hari ini yang telah disentuh, telah dikunjungi, dan juga akhirnya disembuhkan oleh Yesus juga dapat mengubah hidup menuju pada lebih baik? Bersama dengan orang lain, semoga kita pun dapat melaksanakan putusan dan juga menjadi orang yang memberi berkat ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Engkau selalu menemani perjalanan kami, Engkau menyembuhkan jika kami sakit, dan Engkau mencukupkan semua yang kami butuhkan. Pada hari ini buatlah kami juga sadar kasih-Mu itu sangatlah besar, dan semoga dengan kasih-Mu itu kami dapat merasakan kedamaian, kebahagiaan dan ketentraman, sehingga kami juga dapat membagikannya kepada orang lain. Demi Kristus,
Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala aktivitas kebenaran kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.